Halo semuanya, selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Clara Teresa Malau dari Prodi Pendidikan Kimia Universitas Riau. Dalam video ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat PowerPoint interaktif buatan saya sendiri. Dan video ini saya buat juga untuk menyelesaikan tugas saya, yaitu tugas ujian tengah semester saya dalam mata kuliah Literasi Digital dengan dosen pengampu, yaitu Ibu Febrina dari SMPD. Berikut hasil PowerPoint yang sudah saya buat. Nah, seperti ini tampilan PowerPoint interaktif yang sudah saya buat. Di slide pertama terlihat yaitu judul dengan biodata saya. Judulnya yang saya gunakan yaitu penggunaan literasi digital, dan biodata saya seperti ada nama saya yaitu Clara Teresa Malau dengan NIM 210512475, Prodi Pendidikan Kimia, asal universitas yaitu Universitas Riau. Nah, di dalam slide ketiga selanjutnya itu ada video tentang terkait materi saya yaitu literasi digital. Apa itu literasi digital? Literasi digital adalah pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media digital, alat-alat komunikasi, atau jaringan dalam menemukan, mengevaluasi, menggunakan, membuat informasi, dan memanfaatkannya secara sehat, bijak, cerdas, cermat, tepat, dan patuh hukum dalam rangka membina komunikasi dan interaksi dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan literasi digital di sekolah maupun di kampus dapat dimasukkan ke dalam pembelajaran yang dihubungkan dengan literasi digital. Maka keterampilan membaca, menyimak, dan menulis dilakukan dengan media digital melalui internet, seperti aplikasi belajar, website, dan hal-hal lain yang mendukung pembelajaran. Sedangkan di lingkungan masyarakat, literasi digital dapat digunakan oleh masyarakat untuk menggunakan media online dalam kehidupan sehari-hari, seperti penggunaan e-banking, e-commerce, media sosial, dan lain-lain. Terdapat 5 dampak positif kompetensi dari literasi digital, yaitu yang pertama, kemampuan menggunakan teks, alat, dan teknologi untuk mengakses informasi dan hiburan. Yang kedua, kecakapan dalam berpikir kritis, menganalisis, dan mengevaluasi data. Yang ketiga, mampu mengkomposisikan pesan dalam praktik yang kreatif. Yang keempat, kemampuan untuk berefleksi dan berpikir etis. Serta yang terakhir, berpartisipasi aktif dalam aksi sosial baik secara individual ataupun melalui usaha kolaborasi dengan berbagai pihak. Selain memberikan dampak positif, penggunaan teknologi juga memberikan dampak negatif, seperti yang pertama, susah bersosialisasi dengan orang di sekitar. Yang kedua, berkurangnya privasi pribadi. Seringkali tanpa sadar kita mempublish hal yang seharusnya tidak perlu disampaikan ke lingkup sosial. Yang ketiga, terjadinya kejahatan dunia maya. Dan yang terakhir adalah maraknya penyebaran berita hoax. Ada beberapa tips bijak bermedia sosial yang disampaikan oleh PGI, seperti selektif berteman, interaktif dan bukan pasif, hindari mengumbar kehidupan pribadi, kenali ciri-ciri hoax, media sosial bukan ruang untuk pamer, swafoto yang informatif, bagikan pandangan politik secara bijak dan santun, wartakanlah damai, tampilkan karya positif, serta atur privasi akun media. Nah, itu dia video tentang literasi digital. Slide selanjutnya itu pentingnya literasi digital. Selanjutnya yaitu cara penggunaan literasi digital dengan aman. Slide selanjutnya yaitu masih tentang cara penggunaan literasi digital dengan aman, yaitu selanjutnya yaitu yang ketiga yaitu. Nah, di slide selanjutnya yaitu contoh dan manfaat penggunaan literasi digital. Contoh penggunaan mungkin itu adalah PowerPoint interaktif yang telah saya buat, dan dalam video ini saya akan menjelaskan bagaimana cara saya membuat PowerPoint interaktif tersebut. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan cara membuat PPT interaktif. Saya yang pertama yaitu kita membutuhkan blank presentation yang di sini saya buat yaitu judul materinya yaitu bentuknya. Selanjutnya ini kita menggunakan shape segitiga. Ini segitiganya kita ganti posisi menjadi segitiga siku-siku. Selanjutnya ini kita putar. Selanjutnya kita pindahkan. Dan ini kita
ini kita pilih shape outline-nya itu yang outline, dan shape fill ini warnanya bebas. Di sini saya menggunakan warna kuning. Nah, selanjutnya yaitu ininya sini kita tadi ini kita copy dan kita paste. Lalu rotasinya kita ubah dengan mengklik rotate sebanyak 2 kali, yang right 90, lalu kita klik lagi. Selanjutnya setelah itu kita rapikan dan kita ganti warnanya menjadi warna pink. Di sini saya milih merah jambu ya, atau pink, bebas saja warnanya. Selanjutnya ini kita kebelakangkan dengan mengklik send to back, dan ini juga mengklik send to back. Udah seperti ini. Baik, setelah terbentuk PowerPoint-nya seperti segitiga berikut ini, yang menambahkan segitiga di antara kedua sisinya. Selanjutnya kita membuat shape persegi dengan menggunakan shape persegi, lalu kita bentuk menjadi seperti ini. Kemudian kita pilih shape fill-nya, yaitu yang berwarna putih. Shape outline-nya menjadi yang no outline, lalu kita klik yang send backward 2 kali. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita copy bangun datar perseginya menjadi 2 ya, jadinya. Tapi di sini kita ubah shape fill-nya menjadi yang no fill, sedangkan shape outline-nya menjadi yang putih, dan garisnya kan dia menjadi kosong. Nah, jadi kita tebalkan garisnya dengan menekan shape outline, lalu W dengan menekan 4,5 pt. Lalu kita rapikan. Kita ganti format penulisannya ya, atau bentuk tulisannya sesuai dengan keinginan kita. Tapi di sini saya menggunakan bentuk judulnya yaitu Cambria Matte. Ini saya menggunakan Cambria Matte. Sedangkan yang nama biodata ini saya menggunakan Comic Sans. Dan kita bisa kecilkan ukurannya kira-kira seperti ini. Lalu kita duplicate slide-nya, dan juga sudah ada 2 slide, dan kita hapus bentuk persegi tadi, dan kita kecilkan gambar segitiganya. Kira seperti itu. Baru untuk namanya ini, karena yang judul saya pertama saya itu pengertian, jadi kita ganti menjadi pengertian literasi digital. Karena dalam slide kedua ini seperti ada gambar awan-awan, itu saya membuatnya dengan cara memilih di slide shape, yaitu di kotak shape ini, yaitu yang ini. Ini merah jambu, jadi merah jambu. Dan shape outline-nya ini karena ada garis biru-birunya, kita jadikan outline aja. Selanjutnya ini kita pindahkan ke belakang
send to back. Nah, seperti ini kira-kira bentuknya. Ini agak kita geser sedikit. Selanjutnya itu untuk membuat slide navigation-nya yang seperti ini. Saya membuatnya itu dari shape lagi, yaitu dengan membuat persegi. Lalu ininya no outline, yang shape outline-nya ini shape fill-nya saya buat warna kuning. Selanjutnya itu saya membuat lingkaran, membuat lingkaran sempurnanya sambil mengklik bentuknya kita tekan Ctrl. Lalu pilih shape fill-nya sama shape outline-nya itu no outline. Lalu kita copy bentuk lingkaran tersebut. Ini kita letakkan di tengah, dan yang satu lagi kita paste kembali dan letakkan di ujung. Setelah itu kita buat seperti kayak ada mengeluarkan sinar-sinar gitu, dan itu dengan mengklik Shift Effects, kemudian pilih yang glow. Nah di sini ada seperti ada sinar-sinar di efek glow-nya. Jadi karena saya memilih warna kuning, jadi saya mengeluarkan cahaya kuningnya. Saya memilih cahaya yang mengeluarkan warna kuning. Ini juga saya pilih warna kuning. Dan sedikit kita rapikan. Kemudian untuk membuat isi PowerPoint-nya itu dengan menggunakan text box. Dari shape page-nya menggunakan text box. Kemudian isi materinya kita isi. Nah, untuk membuat persegi seperti ini, kita membutuhkan shape yang persegi panjang, yaitu rectangle. Lalu kita pilih yang shape fill-nya itu warna hijau, shape outline-nya yaitu ngefill. Selanjutnya kita copy paste sebanyak 4 kali ya, sebanyak 4 kali. Lalu harus kelihatan text box lagi di sini. Di sini saya tulis yaitu keterampilan dalam literasi digital. Keterampilan dalam literasi digital. Yang pertama di sini saya isi yaitu mencari informasi, menemukan informasi. Membuat video literasi digital. Memasukkan video terkait materi saya tentang literasi digital dengan cara yaitu dulu saya duplicate menjadi sudah 3 slide, dan yang isi materi ini saya hapus. Dan juga dihapus. Di judulnya diubah menjadi video literasi digital. Nah, cara membuat videonya ini saya masukkan itu pertama itu kita download terlebih dahulu ya. Kita cari atau menemukan video yang cocok dengan materi kita. Di sini saya mengambil dari YouTube. Itu kita buka PowerPoint dan menekan klik insert. Lalu di pojok kanan itu ada nanti 3 kotak ya, yaitu ada video, audio, dan screen recording. Dan di sini saya memilih yang video, mengklik video, lalu pilih device. Lalu temukan videonya letaknya di mana. Seperti ini, saya membuat judul itu video literasi digital, lalu ke insert. Lalu sesuaikan ukurannya yang kita inginkan. Seperti ini. Yang selanjutnya yaitu penerapan literasi digital. Untuk membuat desainnya seperti ini, kita membutuhkan slide yang kosong. Pilih print, klik kanan, lalu format background, pilih warnanya, kita memilih warna merah jambu. Seperti ini. Lalu kita buat persegi seperti ini ya, dengan cara membuatnya dari shape, lalu pilih persegi panjang yang rectangle, lalu masukkan ke side-nya. Lalu ini shape-nya kita pilih warna coklat, shape outline itu outline, lalu kita copy lalu paste. Jadi sudah ada 2, dan ini kita carakan kira-kira seperti ini, lalu kita tarik garisnya menjadi memanjang. Selanjutnya di sebelah kanan juga seperti itu, kita copy lalu kita paste, sejajarkan antara kanan dan kiri, lalu kita paste kembali, sejajarkan kanan kiri atas bawahnya, lalu kita panjangkan. Setelah seperti ini, kita copy awan judulnya tadi yang ini, copy, lalu kita masukkan di slide keempat, kita paste,
membuat anak bananya itu saya menggunakan di chef. Pertama menggunakan line, kita tarik garis untuk menjadi, lalu kita pilih warnanya, lalu shape outline, pilih weight agar garisnya menjadi tebal. Setelah itu buat lagi garis ke atas, lalu ke samping. Ini kita menggunakan line arrow. Lalu kita tambahkan text boxnya, lalu kita masukkan materi kita seperti saat ini, yaitu generasi yang pertama itu penerapan literasi digital lintas. Generasi yang pertama itu adalah generasi baby boomers tahun 1996 sampai 1965. Lalu kita copy paste dan kita rapikan. Dan selanjutnya kita masukkan lagi seperti sebelumnya, saya tarik garis, lalu pilih membuat pentingnya literasi digital. Selanjutnya yaitu saya akan membuat di slide kelima. Begini tampilan slide kelimanya. Yang pertama itu kita membutuhkan blend PowerPoint kosong, lalu klik kanan, lalu pilih format background, lalu pilih warna yang diinginkan. Saya akan memilih warna kuning. Selanjutnya seperti tadi, membuat persegi. Lalu kita beri judul dengan nama text box. Materi presenter itu saya mengambil penting. Kita membuat lingkaran sambil menekan tombol kontrol, lalu menekan lagi mengklik untuk memilih rectangle. Lalu tadi klik yang center pick, lalu ini kita pilih shape filenya warna pink, mulai jumbo. Shape outline itu outline, yang ininya birunya itu warna kuning, dan shape outline warna outline kanan. Maaf ya, shape outline ini itu warna hitam, biar nampak ya garis lingkarannya. Ini kita pilih nomor 1, ini kita hitamkan. Lalu yang ininya warna hitam juga dengan isi, karena manusia akan beradaptasi dengan dunia modern. Kita boleh text box terlebih dahulu ya, tulisannya bisa diatur, bisa dirapikan. Lalu yang ini kita copy. Lalu kita buat lagi rectangle-nya. Yang ini shape filenya berwarna dan jambu lagi. Yang ini no outline. Lalu kita isi tambah materi dari slide kelima, copy, lalu kita paste. Yang ini kita buat di warna hitam warnanya, warna tulisannya. Tadi yang ini kita copy slide navigation ini ke setiap slide. Yaitu mulai literasi digital. Kita membutuhkan lagi dan kosong, klik kanan, lalu format background, lalu pilih warna yang saya mau warna kuning. Lalu kita copy yang di judul ini, tambahkan text box. Dari rectangle, shape filenya berwarna merah, jam merah muda. Yang ini outline. Baru kita tambah lagi untuk isinya.
Ini agak lebih mudah lagi warnanya yang saya pilih. Lalu ditambahkan isi dari slide ke-6 ini, di copy, lalu di paste. Dan kita rapikan tulisannya. Penggunaan literasi digital dalam pendidikan. Lalu kita rapikan kembali. Selanjutnya yang kotak tadi itu semuanya kita copy. Lalu mungkin seperti itu. Selanjutnya yaitu kita menambah blok RC biar bentuknya seperti sebuah buku. Lalu ini kita tambah, kemudian letakkan di antara kedua gambar tadi bentuk bangunan tersebut. Lalu pilih shape, ini saya mau warna pink. Shape outline-nya itu tidak ada. Maaf, yang shape outline itu kita pilih warna putih. Lalu kita copy. Kita butuhkan blank kosong. Lalu yang clarification ini kita copy dulu terlebih dahulu. Setelah itu kita membutuhkan persegi, rectangle. Kemudian kita pilih warna kuning, shape fill-nya kita pilih warna kuning. Lalu yang shape outline itu yang no outline, lalu kita tambah kembali. Ini rectangle-nya. Ini menjadi warna merah jambu, shape fill merah jambu, shape outline-nya yang no outline. Lalu kita tambah lingkaran sambil menekan tombol kontrol. Dan ininya kita pilih warna hitam dan kita isi dari nomor 01. Tulisannya kita ganti menjadi warna pink, jadi warna hitam. Lalu isinya kita copy. Kemudian kita butuhkan itu text box. Lalu kita copy. Lalu kita rapikan tulisannya. Step ke-8. Begitu kita membutuhkan lagi blank kosong. Ini tadi menggunakan rectangle sama lingkaran. Blank kosong, lalu kita pilih warna background, lalu kita pilih colornya berwarna pink. Lalu kita tambahkan shape yang persegi. Lalu kita buat bangun datar seperti ini.
Di sini materinya kita buat seperti yang tadi. Kita membutuhkan shape persegi panjang, lalu kita pilih shape view-nya warna pink, lalu lingkaran kita kontrol, kira-kira seperti ini. Lalu lingkarannya kita ubah menjadi warna kuning, ininya warna hitam, kita isi jadi nomor 01, tapi kita ubah dulu menjadi warna hitam biar kelihatan tulisannya. Dan isi dari isinya kita copy, ini kita tambah materinya, kontrol tambah C, lalu kita paste. Setelah itu kita tambah dulu text boxnya agar tulisannya mudah dirapikan. Kira-kira seperti itu. Untuk seterusnya, jadi ini tinggal di copy saja. Ke-9 bentuknya seperti ini. Nah, jadi ini tinggal saya copy lagi di pada slide kedua. Ini kita duplicate, lalu kita pindahkan dengan klik kanan, tahan, lalu tarik ke slide ke sini. Ini menjadi slide 9. Langkah selanjutnya yaitu kita ubah dulu materinya. Ini materinya itu contoh dan manfaat penggunaan literasi digital. Nah, mungkin seperti itu. Lalu materinya ini kita copy, lalu kita tekan ke bawah, dan ini baloknya ini perseginya ini kita pindahkan satu di atas dan kita ubah menjadi sebabnya itu guna literasi digital. Ini kita hapus saja, lalu ini kita ganti dengan dulu saya menggunakan yang mengcopy paste dari slide pertama. Dan warna segitiganya ini saya ganti, karena di sini kuning, di sini saya ganti menjadi warna merah jambu. Lalu selanjutnya yang kita tambahkan slide navigation-nya yang belum. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara memasukkan sound, kemudian animasi, transition, sama selanjutnya itu ada masukkan mode 3D models. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana cara memasukkan sound, yaitu dengan mengklik transition. Di pojok kanan itu ada sound. Nah, di sini saya pertama tuh memasukkan yang chime. Kita dengar seperti itu. Lalu di slide keduanya itu sampai ke 9 saya memasukkan yang klik. Dan yang ke 10 itu saya memilih applause. Kemudian di sini saya akan
menjelaskan bagaimana cara memasukkan animasi. Misalnya ini pertama, saya masukkan yang di animasi ini ada 3 ya, ada entrance, page, dan exit. Ini masuknya. Lalu untuk menambahkannya kita klik add animation. Lalu untuk keluarnya ini perlu kita masukkan. Saya masukkan seperti ini. Lalu untuk keluarnya add animation lagi, lalu kita pilih melihat daftarnya, pilih yang animation pen. Nah, di sini terdapat daftarnya. Yang pertama kali ini freedom shape, berarti shape yang itu ini shape, baru freedom shape lagi, baru text box yang nih literasi digital. Itu yang ketiga akan muncul. Yang keempat rectangle. Yang ke-16 itu lihat daftar animasi secara berurut melalui animation pen. Dan seterusnya sampai nanti di slide berikutnya. Lalu cara memasukkan transisi. Dengan klik transisi, lalu kita pilih mana transisi yang diinginkan. Yang pertama, saya ingin masukkan yang certain. Nah, seperti jendela. Yang kedua, saya sambil random bars. Yang ketiga, selanjutnya saya ingin menjelaskan cara memasukkan 3D models. Dengan mengklik insert, lalu pilih yang 3D models, lalu pilih yang stop 3D models. Karena yang dari stop 3D models ini sudah ada langsung dari PowerPoint, tapi kita harus terhubung dengan internet. Karena sini sudah saya terhubung dengan internet, saya maka pilih stop 3D models. Tapi jika sudah mempunyainya dan sudah ada filenya, tinggal memilih this device. Karena saya tidak memiliki 3D models, jadi saya menggunakan stock 3D models dengan menghubungkan ke internet. Stock 3D models, pilih, kita klik, dan kita tunggu. Setelah terbuka tampilan online 3D modelsnya seperti berikut ini, lalu kita cari gambar yang sesuai dengan materi PowerPoint kita. Seperti saya, yaitu tentang literasi digital. Itu juga berkaitan dengan teknologi. Jadi saya mengambil tentang electronics dan gadgets, yaitu saya mengambil yaitu gambar 3D-nya itu gambar laptop. Kita tunggu sebentar. Nah, seperti ini gambar laptopnya. Lalu setelah kita temukan gambar 3D modelsnya, lalu kita klik gambar yang sesuai kita butuhkan itu, lalu kita klik insert dan kita tunggu loadingnya. Baik, seperti ini tampilannya setelah kita klik insert dan kita tunggu loadingnya. Jadi gambar 3D-nya ini bisa kita besarkan atau kita kecilkan. Ini saya kecilkan dan saya letakkan di pojok. Pertama saya ingin membuatnya seperti ini. Nah, ini kan laptopnya ini tegak nih, hadap ke depan, bisa ke samping, ke bawah, ke belakang, seperti ini. Jadi PowerPoint yang sudah saya buat sebelumnya, posisinya seperti ini laptopnya. Pertama seperti ini, baru ke serong kanan, serong kiri, lurus lagi, serong kanan, diganti. Tips dari saya yaitu untuk setiap transisinya transisinya itu sebaiknya menggunakan morph.
karena biar nampak efek 3D modelnya. Itu pada slide kedua sampai seterusnya. Seperti ini, di slide 1 saya menggunakan surtench yang bentuk jendela. Yang ke-10 saya menggunakan surtench lagi. Namun slide kedua sampai ke slide 2 sampai 9 saya menggunakan mop biar jelas tampilan 3D modelnya. Jadi seperti ini. Saya menggunakan transisi mode. Nah, seperti itu, jadi nampak bentuk transisinya. Apa itu literasi? Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai penjelasan bagaimana cara saya membuat PPT interaktif untuk saya sendiri dengan judul penggunaan literasi digital. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian dan sudah menonton video dari saya. Saya ucapkan selamat pagi untuk kita semua. Terima kasih.